Selamat sore, saya Pardiman, biasa dipanggil Pardiman Cakil. Tempat saya di Dusun Mologaten, sanggar saya di Sanggar Terancang Bucona. Saat ini saya merias karakter Kunokawan, ya Semar, Bareng, Petruk, Bagong dengan dasarnya ini nama dasar. Cara memakainya mengoleskan pelang agak tebal. Ini harus berani tebal, masalahnya kalau nggak tebal nanti kurang bagus hasilnya, jadi tipis istilahnya. Ini harus ditebalin dulu. Dan membuat lubang-lubang untuk likas bibirnya garing yang kita lubangi seperti ini dulu sebelum kita kasih yang merah. Ini kita tunggu sampai kering. Ini cara memakainya seperti ini. Nah, kita tunggu kering ya. Kita sekarang tunggu sebentar, gantian yang karakter Semar yang sudah kering kita panggil Mas di sini. Ini setelah kering kita tepuk-tepuk ya supaya kelihatan halus dan yang tebal bisa rontok. Awas dan merem ya, pedang, matanya pedang biar nggak kelilipan. Kita tepuk, kelihatan tebal dan halus. Tapi jangan digosok, cuman ditepuk aja. Kalau digosok hilang. Nah, sudah. Sekarang sudah kering dan halus, kita pakai bibir dengan warna merah. Ya. Ini untuk mata. Karena ciri khas Semar itu jeleh atau rembes ya. Sekarang untuk memisahkan putih dan merahnya, untuk menebalkan pakai hitam.
semar itu wajahnya agak lebar. Ini salah satu karakter Semar. Ya, sudah. Gantian yang karakter Gareng. Ya, setelah tadi karakternya Semar, sekarang kita buat karakter Gareng. Ya, kita ulang lagi, kita tepuk lagi. Supaya yang kering rontok jadi rata dan halus. Jadi sebelum kita pakai merah bibir, kita tepuk dulu yang kering biar rontok, nanti biar nggak ngotorin ya bibirnya. Sekarang kita pakai yang singpit kedua tadi, bedak merah. Kita kasih merah rias ya, karakter Gareng. Kita buat alisnya dulu. Khas Gareng itu matanya kera, kero, kera. Nah, ini harus kelihatan. Model bibirnya seperti daun
paruh rudal. Kalau kita membuat tanda cinta itu. Ciri khas make up garing, matanya kerong, bibirnya seperti daun waru. Selamat sore, salam budaya. Ini nama saya Pak Man, biasa dipanggil Pardiman Cakil. Di sini di Dusun Nologaten ada sanggar Kerancang Kencono, itu tempat saya. Di sini saya merias karakter Semar, karena Semar itu tokoh tertua, bisa dikatakan titising dewa gitu ya. Makanya ini ada membuat lambe bibir atau juwewek seperti ini ya. Ini terus untuk pemisah putih dan merahnya itu harus pakai garis hitam ya, supaya jelas untuk karakter itu bibir, itu riasan, ini kumis ya. Terus ciri khas Semar itu punya mata jelek atau apa ya, belek, tapi nggak sembuh-sembuh, makanya dinamakan matanya jelek. Itu harus dikasih merah supaya kelihatan bahwa ini jelek. Ini ciri khas Semar, dan punya kerut di dahi itu untuk memisahkan antara garis tua Semar, nah ini dengan alis ya. Alisnya karena sosok Semar itu punya wajah yang agak lebar, makanya alis di samping, tidak di atas, di samping, supaya kita membuat wajah Semar itu kelihatan lebar. Ya, ini yang sudah jadi, dan ini ciri khas hidung, supaya kelihatan bahwa agak bangir sedikit. Nah, ini setelah kita buat alis di samping, terus mata jelek sudah, bibir agak juwewek, kan kelihatan kalau Semar itu agak juwewek. Saya kira itu cukup. Ya. Nah, inilah ya, ini wujudnya. Ini gambaran sebagai tokoh Semar, karakter Semar. Sekarang kita mau merias karakter Gareng. Gareng di bibirnya dibuat seperti daun waru, karena gambaran sebagai orang yang ceriwis atau mungkin banyak ngomong. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini ada garis pemisahnya antara putih dan merah, itu pakai hitam. Terus matanya agak ero gitu ya, matanya agak ero, membuatnya yang sudut atas dikasih hitam, sudut bawah juga dikasih hitam. Nah, supaya garis buat lingkaran, setengah lingkaran ini supaya kelihatan agak ero. Kalau dipandang dari depan dia kedel gitu ya, atau Semar Gareng. Terus yang untuk singit putih tadi, bedak putih tadi itu memang harus tebal, terus diketok-ketok supaya jadi halus seperti ini. Ini setelah selesai pakai hitam, terus jadinya karakter Gareng seperti ini. Ini saya merias karakter Petruk, kantong bolong. Ini karena Petruk kita membutuhkan wajah yang agak
moncong ke depan atau maju ke depan, maka alis kita buat naik seperti ini, ya. Sogokan meripat atau mata itu juga harus naik, ya, karena menunjukkan bahwa hidungnya panjang. Terus karakter bibir seperti ini tadi. Untuk memisahkan antara putih dan merah, kita kasih hitam, ya. Setelah kita hitam, kita buat kumisnya. Ciri khas Petruk, kumisnya panjang ke atas ini atau disambung dengan hidung supaya kelihatan. Dengan mata yang kita kasih titik-titik ini menunjukkan bahwa dia tokoh Petruk. Jadi beda dengan Gareng tadi. Kalau Gareng matanya kerok, kalau Petruknya ada seperti titiknya di sini. Nah, setelah jadi Petruk seperti tadi, putih tebal ditepuk-tepuk, terus jadinya riasan seperti ini. Ini. Karakter Bagong. Yang Bagongnya ini agak unik sedikit, ya. Karena lubang matanya terlalu lebar, kita lubangi dulu seperti ini, ya. Terus kita kasih merah. Nah, untuk memisahkan antara putih dan merah, kita kasih garis hitam, ya. Setelah garis hitam, selesai kumis atau ini. Nah, lubang hidung karena Bagong itu hidungnya terlalu masuk, tidak seperti Petruk. Kalau Petruk tadi mancung, kalau Bagong agak pesek, ya. Ciri khasnya seperti ini. Kita kasih lubang hitam, ya. Nah, supaya terus garisnya di sini supaya kelihatan agak. Untuk memisahkan alisnya, sebetulnya alis di sini, ya. Karena ini make upnya lebar mata, nah kita ambil ini aja untuk ciri khas ini, ya. Untuk memisahkan mata dengan alisnya. Setelah kumis, bibir, mata selesai, hidung seperti ini, jadinya riasan karakter Bagong seperti ini. Sekarang kita akan meragakan untuk cara memakaikan pakaian kostum atau busana untuk karakter Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ini kita praktek dulu untuk mengenakan kostumnya. Saya akan meragakan untuk busana Semar. Pertama kali pakai celana, ini celana, terus ini bokongan. Cara memakainya, kita pakai bokongan dulu, kita ikat di pinggang belakang, terus kita masukin celana. Jadi Semar supaya kelihatan agak bokongnya agak jedit atau perutnya kelihatan. Terus yang kedua, setelah kita pakai celana dan bokongan, kita tutup dengan kain. Kalau yang jadi itu agak besar, itu kita pakai kainnya 2. Tapi kalau agak orangnya biasa, ukuran biasa, kita pakai 1 aja cukup, ya. Setelah itu kita ikat dengan stagen. Ya, ini kain, ya. Kain kawung, istilahnya kain kawung. Ini untuk celana itu warna-warni. Andai kata ada yang pakai ludru, ada yang pakai kain, ada yang pakai selek. Tinggal kita melihat modelnya seperti apa, tapi bentuknya celana, ya. Terus kita pakai kain kawung, ciri khas Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu semua kainnya kawung, ya. Kain kawung. Ini kalau yang besar pakai 2 kain, kalau yang biasa sederhana, kalau orangnya kecil itu kita pakai 1 cukup. Setelah kita pakai kain kawung, terus kita ikat dengan stagen. Stagen kita untuk mengikat supaya jarik tidak lepas, kain tidak lepas, ya.
setelah kita ikat stagen ya, terus kita pakai sampur dulu ya. Sampur dulu, kita lipat jadi 4 ya. Nah, kita lipat jadi 4, 1 2 3 4 ini ya. Terus kita lilitkan di perut ya, sampai ada sisanya nanti untuk tali yang dari ujungnya. Oke. Setelah kita ikat selesai, terus kita tutup dengan epek timan supaya kain tidak lepas dan ini bisa numpuk di atasnya. Setelah ini selesai, terus kita pakai kalung ciri khas. Kalau S itu Semar, kalau Gareng G, Petruk P ya, kalau Bagong B. Ini ciri khasnya. Tuh, nanti kalau ada yang mungkin ingin jadi mewah, nggak pakai ciri khas ini ya nggak apa-apa, tapi pakai kalung yang ciri khasnya bulat. Kalau Petruk itu ada ciri khas sendiri, kalungnya seperti gento. Gento itu apa ya? Lonceng lembu. Lonceng lembu itu namanya gento. Itu ciri khas Petruk. Ya. Kalau semuanya bulat nggak masalah. Ya. Tapi kalau ciri khas Petruk dan senjatanya kalau Semar itu benduk ya. Terus kalau Gareng itu kayak bentuk celurit ini. Ini ciri khas Semar ya, benduk ya. Ini ditaruhkan sini. Kalau Gareng ya, ya ini. Kalau Gareng senjatanya seperti ini. Ini Gareng, kita masukkan sini. Terus ini Petruk. Nah, punya ciri khas sendiri-sendiri untuk senjatanya. Ini petel atau Kiai Sangkal, ya, punyanya Petruk. Ya, karena ini pemberian ayahnya Petruk yang sebelum ikut Semar, itu dia punya senjata ini. Terus kalau Bagong ya beduk, tapi ada perutnya. Yang ini Semar, ini Bagong. Ya. Ini senjata, ciri khas senjata, dan kalungnya juga ciri khas sendiri-sendiri. Setelah selesai, pakai sabun, pakai pakai kain, pakai kalung, terus kita pakai rompi penutup terakhir. Nah, ya, untuk ciri khas Semar. Atau nanti setelah selesai kostum, kita pakai irah-irahan ini juga ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau Semar itu putih, ya, punya kuncung istilahnya. Ini. Nah, ini punya Semar. Ya. Putih punya kuncung. Ini Semar. Ya. Terus yang Gareng ini. Ciri khas Gareng punya kucing kecil ke depan. Ini Gareng. Ya. Setelah itu ciri khas Petruk punya rambut yang panjang. Khas Petruk, jadi agak punya kayak ekor ini, panjang. Terus yang Bagong sama seperti Gareng, tapi ciri khasnya ke belakang. Ini Bagong. Ini ciri khas karakter Gareng Semar, Gareng Petruk, dan Bagong. Nah, kita memakaikan busana Semar atau kostum Semar. Ini celana panjang. Ini contohnya yang jadi besar, celananya juga besar. Ini. Terus kita masukkan yang namanya bokongan tadi. Ini. Kita ikat.
supaya nggak lepas. Sisa tali dimasukkan. Ya. Lalu setelah itu kita pakai kain. Nah, ini ya bentuknya, kayak bokongnya kelihatan, makanya namanya bokongan ya. Ini kasih bokongan. Nah, setelah itu kita pakai kain. Ini kita bagi dua. Kalau semar belah belakang, tapi kalau garing cuman kecil nantinya. Nah, setelah itu kita ikat dengan stagen. Ini dari depan seperti ini, ya. Dari belakang seperti ini. Mbak. Setelah itu kita kancing pakai peniti, atau kita tadi kita lipat jadi 4. Dua potongan. Bisa tutup pakai kotak 5. Rompi. Ini karakter busana Semar dengan gaya. Kita coba. Ini saya menunjukkan karakter-karakter Punokawan yang sudah jadi. Ini Semar, ini Gareng, Cetruk, Bagong. Dia punya cara jalan sendiri-sendiri dengan gaya Semar. Semar itu agak bungkuk, tangannya begini, jalannya melangkah, ya. 1, 2, 3, 4, gitu. Ya. Oke, nah, nanti terus ciri khas Gareng. Setelah Semar tadi gini, kalau Gareng kakinya yang ceko atau kencik yang sebelah kiri, jalannya ini. Tangan juga cekot, ya. Ini kan.
garing. Untuk petruknya, ini ya. Terus kalau ada yang di pasar itu pakai kacu, makanya petruk itu ciri khasnya pakai kacu. Nah, ini jalannya. Sembean. Ini petruknya. Terus kalau bagong, semau gue, ada jalannya begini, ada yang gini, ya. Ini itu ciri khas bagong. Coba sekarang untuk meragakan, ya, satu persatu, kasih sedikit, Semar jalan, terus garing, tuh dari situ aja, jalan, ciri khasnya Semar, ya, stop, terus garingnya, ya, ini garing, petruknya, ya, bagongnya, ini kan ciri khasnya, ciri khas karakter masing-masing dan jalannya masing-masing dan senjatanya. Wah, sini, ya. Senjatanya ini Semar, garing, petruk, bagong. Model kostum, ya, atau busana, coba kebalik ini. Nah, Semar pakai bokongan, jari belahnya 2. Belahnya 2, terus garing, ya. Setelah ini komplit, menghadap belakang, agak pendek tapi cuma satu kecil, nah, satu tapi kecil, terus petruknya dari depan seperti ini, kalung bentok ini, terus ini, ya, ciri khasnya satu tapi panjang ke bawah, ciri khas petruk, ya. Terus bagongnya dari depan seperti ini, ya, terus dari belakangnya, nah, cuman satu, agak melengkung. Sebetulnya ini juga pakai bokongan, ya, supaya kelihatan jejet juga, ya. Ini, ya, selesai. Ringkasnya seperti ini. Ini karakter yang kita make up, kita pakai busana. Seperti ini ciri khasnya Semar garing petruk narkoba. Yang bisa saya sampaikan untuk make up karakter garing Semar garing petruk atau bagong, demikian dari saya. Semoga bisa menginspirasi supaya jadi contoh. Terima kasih. Salam budaya, lestari budaya.